Teman-teman semuanya, sekarang kita masuk ke tentang tutorial atau demonstrasi sih, lebih tepatnya bukan tutorial, karena kalau tutorial saya seharusnya mencontohkan, tapi ini sifatnya lebih demonstrasi aja atau deskriptif saja biar teman-teman lebih memahami tentang bagaimana posting yang namanya jurnal penjualan. Oke, di sini kita lihat kalau untuk jurnal penjualan ini terdiri dari kolom-kolom, tanggal, keterangan, kemudian referensi, dan ada debit kreditnya, yaitu piutang dagang pada penjualan. Kenapa jurnal penjualan ini identik debit kreditnya hanya ada satu kolom, yaitu piutang dagang dengan penjualan? Karena kalau kalau debitnya ialah bukan piutang dagang, di sini teman-teman harus memasukkannya ke jurnal khusus penerimaan kas. Jadi bedakan ya, kalau jurnal penjualan ini khusus untuk yang syaratnya kredit atau bukan tunai. Karena kalau dia sifatnya tunai, maka sebaiknya dicatat dengan menggunakan jurnal penerimaan kas. Oke, jadi ibaratkan ketika teman-teman melakukan penjualan, teman-teman meng-create dulu piutangnya, kemudian pada saat teman-teman sudah menerima uangnya dari partner, baru teman-teman balikkan jurnal piutang dagangnya di bagian kredit dan debitnya ialah kas, karena teman-teman menerima uang, sehingga khusus untuk penjualan dengan tunai disarankan atau menggunakan yang namanya jurnal penerimaan kas, bukan jurnal penjualan. Contoh di sini Toko Merdeka dengan syarat 2/10 N/30, debitnya ialah piutang dagang 6 juta pada penjualan 6 juta. Artinya apa? Si Toko Merdeka ini melakukan transaksi dengan perusahaan kita dan kita mencatatnya piutang dagang pada penjualan karena kita melakukan penjualan dan si Toko Merdeka membeli barang dari kita. Sehingga kita ibaratkan punya piutang dan si Toko Merdeka punya utang sama kita nih karena dia harus bayar gitu ya. Jadi sebenarnya sama aja. Di sini tinggal teman-teman yang sulit ialah sebenarnya mencari dokumen-dokumennya. Jadi mana sih faktur-faktur atau invoice partner atau vendor teman-teman yang benar-benar menunjukkan bahwa teman-teman melakukan penjualan ke vendor tersebut. Jadi teman-teman lihat apakah penjualan dilakukan oleh toko teman-teman atau perusahaan teman-teman ke perusahaan lain menggunakan piutang atau menggunakan tunai atau cash. Jadi di sini semuanya khusus untuk penjualan piutang ya atau kredit, sehingga baik Toko Merdeka, Toko Tia, Toko Bagus, Toko Santria, dan Toko Satu semuanya belum melakukan pembayaran kepada perusahaan yang mencatat jurnal ini, sehingga semua diakui sebagai piutang dagang dan penjualan. Gitu ya. Jadi teman-teman cara mengidentifikasinya ialah teman-teman lihat dulu bukti invoice atau fakturnya, kemudian teman-teman lihat dia melakukan syarat nih, artinya dia belum membayarkan tunai kepada kita dan dia menggunakan mungkin nanti di sini ialah 2/10 N/30, maka pelunasannya maksimal 1 bulan berjalan setelah invoice tercreate atau terbentuk hutangnya gitu. Jadi tidak perlu pusing ya, tinggal teman-teman lihat di buktinya apakah dia menggunakan tunai atau kredit. Maka kalau kredit masukkan ke jurnal ini, jurnal penjualan, di mana piutangnya sudah pasti di mana debitnya sudah pasti piutang dan kreditnya sudah pasti penjualan gitu ya. Nggak usah bingung karena selama dia tidak membayarkan tunai toko lawan, maka teman-teman masukkan ke jurnal penjualan. Tapi kalau dia membayarkan tunai, maka teman-teman masukkan ke jurnal penerimaan kas. Jangan sampai ketukar. Gitu ya. Jadi di sini semua 6 juta, 4 juta, 7,5, 8 juta, 4,5 itu semuanya dilakukan dengan transaksi kredit atau tidak tunai. Gitu. Jadi contoh misalkan saya sebagai pelanggan kepada toko baju Hammer misalkan ya, saya membayar dengan kartu kredit. Artinya apa? Si toko Hammer mencatatnya tidak menggunakan kas pada penjualan. Karena dia tidak langsung menerima uangnya dari saya. Dia harus menunggu pada saat kartu kredit saya membayarkan uangnya kepada toko Hammer, sehingga toko Hammer mencatatnya piutang pada penjualan. Di mana piutangnya ini atas nama saya, strip bank. Misalkan saya menggunakan bank Sejahtera, maka Bank Sejahtera mempunyai atas nama saya mempunyai ibaratkan utang kepada toko Hammer yang pada nantinya saya harus membayar dan toko Hammer dan Bank Sejahtera harus membayarkan utang saya kepada toko Hammer, dan toko Hammer pada saat belum menerima uang dari saya ataupun Bank Sejahtera mencatatnya dengan cara debit kreditnya debit piutang dan kreditnya penjualan gitu. Jadi kalau misalkan di akuntansi perusahaan jasa, debitnya piutang, kreditnya pendapatan, ini sekarang enggak. Debitnya piutang dan kreditnya ialah penjualan. Sama aja kan sebenarnya nature-nya, di mana dia
sudah mengakui pendapatannya dulu, tapi di sini bukan pendapatan, kita ngomongnya penjualan, sales. Jadi kalau bahasa Inggrisnya ya AR pada sales, artinya dia melakukan transaksi atau si perusahaan ini mencatat dia sudah menjualkan barangnya ke vendor terkait, dan tapi vendor tersebut belum membayarkan secara tunai atau dibayarkan secara kredit. Jadi nggak perlu pusing, secara demonstrasi sebenarnya gampang, tinggal yang sulit ialah teman-teman melihat, memilah-milah dokumen transaksinya, apakah dia secara tunai ataupun secara kredit, gitu ya. Oke, jangan bingung, tinggal dipahami aja, karena cuma 2 kolom aja nih, debit dan kredit, piutang pada penjualan. Oke, sekian.